Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, ada yang menarik nih. Rismon Sianipar mendadak belain Pak Jokowi menyerang Pak SBY. Rismon juga akui kalau Pak Jokowi jebolan Fakultas Kehutanan UGM. Ini ada apa nih Rismon? Sepertinya ada udang di balik bakwan. Selain itu kita akan mendengarkan Pak Iyas Subiakto. Seperti biasa, Pak Iyas Subiakto menampar dengan pedas oknum-oknum yang memanfaatkan situasi terkait musibah banjir yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bagi oknum-oknum yang saling menyalahkan ya, nih dengerin Pak Iyas Subiakto nih. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Nah, ini datanya coba ya. Nih. Nih. Jadi saudara-saudara, ya, deforestasi itu bukan hanya terjadi di zaman Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ya. Itu sudah dekade demi dekade. Ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Itu nggak fair kalau begitu, ya. Oh, zaman SBY lebih banyak. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang bawa Doni Butiru beras. Lama SBY 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, pembunuhan hutan itu 21,9 juta hektar. Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. Nah, sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar. Dibagi 10 yaitu 148.000 hektar per tahun. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa nih? 200.000, sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo laju deforestasinya gitu. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kan akui nih Rismon akui kelihatan kalau Pak Jokowi itu ya alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tuh, Rismon udah ngakuin, teman-teman. Ada apa nih? Ada udang di balik bakwan nampaknya ya. Waspada terhadap buzzer-buzzer koruptor dan mafia di negara ini. Mereka sedang menciptakan kondisi yang terorganisir dan juga tersistematis. Itu ditandakan dengan akun-akun sekali pakai. Ya, kalau kita lihat dengan seksama, mereka itu tidak memiliki follower dan akunnya di private. Nah, teman-teman, itu adalah bayaran dari koruptor yang mencoba ingin memecah fokus rakyat, yang mana tujuannya untuk mengalihkan perhatian rakyat terhadap kinerja-kinerja pemerintahan yang pada saat ini koruptor-koruptor itu memanfaatkan kondisi bencana Sumatera sebagai upaya untuk mengubah opini publik. Mereka berbagai cara ingin menjatuhkan usaha pemerintah. Ya, kita bisa sama-sama lihat ada yang menarasikan bahwasanya pemerintah lambat, pemerintah tidak peduli, dan lain-lain. Bahkan ini sudah terjadi isu SARA dan menciptakan perpecahan ya. Dan kita harus waspadai bersama. Dan pada saat ini isu yang paling seksi adalah yang dua ini. Mereka kemudian kembali mengungkit bantuan Prabowo beserta fotonya dan bantuan Gibran pada saat itu, yang juga memberikan bantuan terhadap kawan kita di Jawa sana yang juga sedang terkena bencana. Betapa kotor dan liciknya cara mereka mempolitisir bencana ini, dan dengan upaya cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang padahal dari hari pertama bencana itu terjadi, pemerintah beserta jajarannya Polri, TNI, BNPB, dan Basarnas sudah bekerja keras. Namun mereka berbagai upaya ingin mengembosi usaha-usaha pemerintah itu. Tetap waspada, kawal. Presiden kita, pemerintahan kita sudah bergerak. Tolong nggak usah berceloteh maki-makian, karena itu jadi contoh buruk. Anda itu tidak bertanggung jawab. Jadi nggak usah sok jagoan. Sekarang kita dihadapkan dengan bencana.
nggak perlu lagi saling menyalahkan, duduk bareng-bareng apa solusinya, itu aja. Jadi ini diteruskan atau tidak, kebun sawit dan sebagainya sudah dibatasi, hutan seperti apa dan sebagainya. Kalau enggak, anak cucu kita habis ini. Karena udah ada prediksinya tahun 2050 katanya bisa tenggelam kita nih katanya. Jadi tolong jangan dianggap remeh seperti itu ya. Sekali lagi saya himbau kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto, kami ini sebagai rakyat masih mendukung Bapak. Tapi tolong Bapak jangan asal bunyi gitu. Karena nggak bisa seperti itu. Jadi jangan terlalu dibawa apalah emosi atau dibawakan hati untuk pada saat berpidato dan sebagainya, itu kan tidak baik seperti itu ya. Saya pikir himbauan kami seperti itu, semoga Bapak bisa lebih wise lah gitu ya. Saya pikir obrolan saya itu, jadi jangan lupa mari kita saling menegasikan seberapa mampu kita, jadi tidak usah terlalu dipaksakan, tapi bisa memberi kontribusi, itu saja. Demikian obrolan kita sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan sebagian di Indonesia ini, karena saya lihat sudah makin nggak waras gitu. Semua saling menuding, saling menyalahkan, berceloteh seolah-olah mereka sebagai pahlawan-pahlawan yang tidak berbuat kezoliman itu. Tidak ada gunanya, karena saling menyalahkan pun sekarang kondisi itu sudah di depan mata kita. Jadi keluarga-keluarga kita sudah menjadi korban bencana itu sendiri. Buat apa kita saling menyalahkan? Kita sudah tahu kok bahwa 147 juta hektar sampai 2014 itu sudah ditebang sejak tahun 50 ya. Sudah saya jelaskan kemarin. Jadi 53% itu kontribusi zaman Orde Baru, zaman Pak Harto. Artinya 78 juta hektar itu sudah ditebang zaman itu. Yang lebih sadis lagi sebenarnya 27% itu cuma 10 tahun di zaman Pak SBY. Ya, itu juga menyakitkan buat kita gitu. Jadi kalau kemarin ada Pak Zulhas manggul beras dan sebagainya, Anda manggul kayu gitu, bukan manggul beras gitu. Karena itu korban dari akumulasi pekerjaan Anda juga gitu. Anda punya kontribusi di situ. Jadi semua menteri-menteri kehutanan ini punya kontribusi, termasuk presiden juga kan gitu kan. Jadi tidak bisa di-squeeze dari tanggung jawab itu. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan, karena sekarang itu sudah dihadapkan oleh kematian, oleh kelaparan, oleh segala macam bencana yang menimpa keluarga kita. Nah, kalau kita lihat ya memang terakhir dari data NGO, dari Global Watch Forest, itu saya ambil datanya, rata-rata Riau, Sumbar, Sumatera Utara, dan Aceh itu dari tahun 2022 sampai 2024 itu terjadi penebangan yang sangat liar, 300.000 hektar rata-rata per wilayah. Jadi totalnya antara 1 juta sampai 1.200.000 di wilayah itu, khususnya di Sumatera. Ini kan memang sebuah bukan kelalaian, ini memang kesengajaan, karena memang tidak pakai moral gitu. Berbisnis itu harus ada moralnya gitu. Siapa yang terlibat di sana? Ya pejabat, ya pengusaha, mafia kayu, ya masyarakat juga ikut terlibat karena ikut juga nebangi kan gitu kan. Kita ini semuanya punya kontribusi gitu. Tapi sekarang apakah itu harus menyalahkan kalau kondisinya kayak gini? Jadi seperti duduk bareng sajalah gitu. Jadi kembali lagi, sekarang saya tanya, DPR uang resesnya kenapa nggak dikumpulkan jadi satu aja, dikirim ke bencana-bencana itu? Jadi kenapa kalian diam, ya kan? Nah ini sekarang dari kita, saya, kawan-kawan penggerak medsos, kita coba menggalang donasi, ya. Itu ada nomor rekening saya di situ di BCA atas nama saya. Anda silakan kirim berapa saja di situ. Karena ini saya pikir tidak bisa selesai urusan cuma kelaparan, karena habis ini ada urusan pemukiman, ada urusan pendidikan, ada urusan infrastruktur. Sampai di mana uangnya bisa kita kumpul, sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya. Jadi saya berpikir 2 hari ini gitu kan, apalagi kan kita banyak penggerak medsos ini yang pengikutnya kan ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ada yang jutaan. Kemarin saya angkat topi sama Bung Deddy Sumargo yang sudah mengirimkan uang 500 juta. Ya karena beliau memang punya uang lebih dulu. Kalau kita yang nggak sampai ke sana nggak apa-apa.
nggak perlu kita minder dengan uang yang kita kumpulkan. Saya pernah ngumpulin soal uang gereja juga dapat 20 juta yang untuk poso gitu ya alhamdulillah gerejanya berdiri gitu. Ini kan sekarang kondisinya seperti itu. Jadi sekali lagi saya tetap menghimbau. Jadi saya himbauan ini terus akan saya sampaikan setiap ada video yang saya unggah. Karena memang kondisinya parah ini gitu. Karena di Jawa Timur sendiri pun di tempat saya tinggal juga ada kan, di Malang mana-mana semua ada kena timpa bencana ini. Gitu. Jadi tolong kawan-kawan kita sama-sama punya hati untuk berkontribusi, tapi syaratnya harus siap diaudit. Kalau saya di sini nanti boleh diaudit orang pajak atau siapalah yang berwenang secara independen, bisa saya dihubungin nanti saya, karena ini rekening ini sudah saya kosongin, ada 3 juta saya di situ tadi sore. Itu jadi nanti kalau ada uang masuk kelihatan di situ uang dari siapa-siapa ya. Silakan sajalah kita sama-sama berdonasi, semoga ini ada manfaat. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin ya berdonasi, itu Pak Yaya Subiakto sudah menampilkan ya, mencantumkan rekeningnya atas nama Pak Yaya Subiakto, itu BCA 72051900538 ya. Pak Yaya Subiakto sudah mengosongkan rekeningnya. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silakan nih ya, mengulurkan tangannya untuk teman-teman kita yang terkena dampak musibah banjir ini. Saya pun kena juga banjir ya. Saya tinggal di Sumatera Utara, di Medan. Kena juga banjir 2 kali. Yang pertama, terus beberapa hari kena lagi yang kedua. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini nggak ada banjir susulan ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi lah ya banjir susulan ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mendonasikan, yang mengulurkan tangan untuk teman-teman kita yang terdampak musibah banjir tuh, silakan transfer ke rekeningnya Pak Yaya Subiakto ya, BCA tuh ada ya kan. Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Jangan gampang kita termakan hoax dengan berita-berita yang nggak jelas beredar di media sosial ya, yang kayak tadi menjatuhkan pemerintah dan segala macam, yang saling menyalahkan teman-teman ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.